Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 507. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah menerima pesanan, orang-orang segera mengambil pesanan dan terbang menjauh dari Zhongnan Xianshan. Di istana surgawi Zhongnan, Dongfang Haochuan menggosok tangan tua dengan penuh semangat, memandang Dongfang Haoiwei dan berkata, "Kakak laki-laki, Sang Guanya adalah reinkarnasi dari Kaisar Abadi 6 Surga, kita harus memeluk paha ini, dan ketika kita mendapatkan pil eklosion kita akan naik." Semoga. Dongfang Haoiwei juga sangat bersemangat. Kau benar, saudara kedua. Kita benar-benar beruntung kali ini. Haha. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, Tan Yun telah berhasil membuka terowongan ruang waktu dari tanah rahasia Murong ke tanah rahasia peri jiwa. 4 alam rahasia Murong, Huangfu, peri abadi dan tanah abadi sekarang terhubung. Kemudian, Tan Yun menghabiskan 1 bulan lagi untuk mengatur 12 susunan pertahanan tripod cincin naga di pintu wilayah rahasia Murong. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun dan para gadis pertama-tama mencapai tempat rahasia peri abadi melalui terowongan ruang waktu, dan kemudian pergi ke tempat rahasia Huangfu, divisi berjasa, lembah peri nomor 1, untuk berkultivasi. Di menara suci 12 lantai yang indah, Tan Yun duduk seperti batu, melupakan waktu, melupakan segalanya, hatinya seperti air yang tenang, dan dia mulai melahap aura, mencoba merasakan penghalang tingkat 9 domain ilahi. Waktu berlalu, 360 tahun kemudian. Bas. Di menara suci 12 lantai, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya meledak dengan kilau yang menakjubkan, dan tiba-tiba, aura tirani dimuntahkan dari tubuhnya. Betul sekali. Setelah pelatihan, Tan Yun akhirnya mendapatkan janin abadi Hongmeng ke-9 di kolam spiritual, dan memasuki tingkat ke-9 domain ilahi. Tan Yun tidak terus meningkatkan ranah, tetapi memilih untuk mengolah tubuh Hongmeng Ba. Pada awalnya, Tan Yun tidak mengolah tubuh Hongmeng Ba ketika dia dipromosikan dari tingkat ke-7 ke tingkat ke-8. Sekarang, dengan promosinya ke tingkat ke-9, itu berarti dia memiliki 2 kesempatan untuk mengendalikan cairan surgawi Hongmeng untuk mengeraskan tubuhnya. Tan Yun masih duduk bersila, masuk ke dalam meditasi, dan datang ke jantung Hongmeng yang tergantung di kolam spiritual, berdiri di udara di dunia Hongmeng yang luas. Setelah Tan Yun membuat hati dan hati di 5 organ internal terakhir kali, badan air Hongmeng telah pindah dari tahap awal tingkat ke-9 ke tahap tengah tingkat ke-9. Sekarang, Tan Yun dapat memasuki tahap puncak ke-9 dari badan air Hongmeng dan memiliki kekuatan untuk merobek alat abadi kelas atas dengan tangan kosongnya dengan hanya 2 kali memanipulasi cairan surgawi Hongmeng dan memadamkan limpa, paru-paru, ginjal, dan 6 limpa jeroan yang tersisa. Tentu saja, alat abadi yang dimaksud di sini bukanlah yang digunakan oleh makhluk abadi di dunia abadi 9 surga. Paling-paling, mereka hanya bisa dikatakan sebagai alat abadi palsu. Cairan surgawi Hongmeng, telan untukku. Tan Yun melangkah ke udara dan menatap lautan luas cairan surgawi Hongmeng di bawah. Ketika dia memikirkannya, 180 naga seperti cairan surgawi Hongmeng naik dari tingkat cair dan perlahan-lahan berputar di sekelilingnya menjadi untayan tipis cairan surgawi Hongmeng. Setelah mengebor ke tengah alisnya, dia mulai memperbaiki 3 organ dalam dan 6 organ dalam. Proses pendinginan sangat menyakitkan. Tan Yun mengatupkan giginya dan berkeringat seperti hujan. Dalam rasa sakit yang dapat ditanggung oleh banyak orang, dengan ketekunan yang ulet, Tan Yun menghabiskan 70 hari yang panjang dan akhirnya memadamkan 180 bagian cairan surgawi Hongmeng. Sekarang 3 organ internal dan 6 organ internalnya telah padam dan memasuki tahap puncak ke-9 badan air Hongmeng. Sekarang Tan Yun memiliki kekuatan besar untuk merobek alat abadi teratas dengan tangan kosong. Dengan senyum puas, Tan Yun menghitung waktu. Sudah lebih dari 1 tahun 9 bulan sejak dia tutup.
Ketika Tan Yun siap untuk meningkatkan ranah lagi, suara gembira Tuoba Yingying terdengar di luar menara. Tuan, kabar baik, kabar baik. Hari ini, Tuoba Yingying telah memasuki tingkat 8 domain ilahi. Dengan senyum seperti angin musim semi, Tan Yun berkata dengan rasa ingin tahu, Yingying, tidak banyak hal yang bisa membuatmu begitu ceria. Katakan padaku, apa kabar baiknya? Di luar menara, Tuoba Yingying berkata, lapor kembali ke tuannya. Guan Xuankong, leluhur kedua penegak hukum, dan Jiang Zishan, leluhur kelima penegak hukum. 7 leluhur penegak hukum, dengan orang tua Anda, baru saja tiba di Huangfu Sengsong. Apa, ibuku, ayahku, dan kakekku sudah sampai di sekte? Tan Yun sangat senang sehingga dia segera membuka pintu menara, terbang keluar dari menara suci yang indah dan muncul di depan Tuoba Yingying. Ya Tuan, Tuoba Yingying berkata, ngomong-ngomong, Master Sekte Long Yunzong Master Long Aotian juga ada di sini. Yah, baiklah, aku tahu. Tan Yun berkata, bertanya-tanya, di mana orang tua dan kakekku? Sejak mereka datang, mengapa mereka tidak datang menemuiku? Tuoba Yingying tersenyum dan berkata, Tuan, sekarang Yukin, Xiao, Mengyi dan Xianer menemani orang tua Anda itu di Gunung Peri Nyonya Sen. Saya mengerti. Tan Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya ibuku telah melupakan putranya ketika dia melihat calon menantunya. Ayo, mari kita pergi ke Gunung Peri yang berjasa. Tan Yun berkata bahwa dia sepertinya menemukan sesuatu. Dia melihat sekeliling dan melihat Gongsun Ruoxi, kecantikan alami dalam gaun biru panjang, memandang dirinya dari kejauhan. Yingying, kamu pergi ke Gunung Peri yang berjasa dulu. Aku akan ke sana nanti. Setelah Tuoba Yingying pergi, Tan Yun mengambil langkah dan melintasi ribuan mil. Dia muncul di puncak spiritual dan berdiri di sebelah Gongsun Ruoxi. Ruoxi telah melihat patriark. Gongsun Ruoxi mengerutkan mulutnya dan ingin berlutut. Jangan sopan. Kami berteman dan tidak sopan secara pribadi. Tan Yun dengan cepat membantu Gongsun Ruoxi dan berkata, selamat atas promosi Anda ke tingkat ke-6 domain ilahi. Ya, Gongsun Ruoxi berkata dengan rasa terima kasih, kamu sudah sibuk sejak kamu menyelamatkanku terakhir kali. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk berterima kasih. Tan Yun, aku benar-benar berterima kasih padamu. Dan klan Jin membunuh benteng kota kelahiranku, dan orang tuaku meninggal. Dan kamu telah membunuh klan Jin, yang bisa dianggap sebagai balas dendam untukku. Kemudian mata indah Gongsun Ruoxi dipenuhi air mata. Gadis bodoh, terima kasih. Tan Yun tersenyum. Bibir Gongsun Ruoxi tiba-tiba terbuka, air mata mengaburkan pandangannya, tiba-tiba jatuh ke pelukan Tan Yun dan tersedak. Apakah kamu tahu, aku telah merindukanmu selama bertahun-tahun di alam rahasia Murong. Aku sangat merindukanmu. Gongsun Ruoxi, dengan bunga pir di wajahnya, terus mencurahkan cintanya pada Tan Yun. Tidak diragukan lagi bahwa Gongsun Ruoxi sangat mencintai Tan Yun. Dia telah mengabdi pada Tan Yun sejak Tan Yun masih menjadi murid sekte dalam Huangfu Sengsong. Sekarang waktu telah berlalu, dia semakin jatuh cinta. Aku mengerti, aku tahu. Tan Yun sangat tersentuh di matanya. Tangan kanannya dengan lembut menepuk bahu harum Gongsun Ruoxi dan berkata, jangan menangis. Ya, Gongsun Ruoxi menyeka air matanya, meninggalkan lengan Tan Yun, dan mengumpulkan keberanian untuk mengatakan, apakah kamu pernah memikirkanku selama ini? Tan Yun berkata dengan jujur, aku sudah memikirkannya. Cukup memilikimu. Gongsun Ruoxi menangis dan berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa orang tuamu itu akan datang. Pergi dengan dan temani. Saya akan retret. Gongsun Ruoxi berkata. Ketika dia berbalik di udara dan ingin terbang, Tan Yun Sen menarik napasnya, Ruoxi, tunggu. Ya, Gongsun Ruoxi tiba-tiba melihat ke belakang dan tersenyum, ada apa? Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku sudah punya 5 tunangan. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, mata Gongsun Ruoxi tegas, dan dia tersenyum dan berkata, saya tidak keberatan, saya setuju. Tan Yun, aku tahu kamu menyukaiku sekarang, tapi itu jauh dari cinta, tapi itu tidak masalah. Jangan memaksa, aku bersedia menunggu dan menunggu. Setelah itu, Gongsun Ruoxi tersenyum lega,
Baiklah, saya akan pergi retret. Saya harap saya dapat meningkatkan ranah saya sesegera mungkin, sehingga saya dapat membantu Anda dan tidak akan pernah menjadi beban bagi Anda. Kemudian, Gongsun Ruoxi menatap Tan Yun dengan penuh kasih sayang, dan roknya menghilang di hadapan Tan Yun. Setelah Tan Yun terdiam sejenak, ada jejak kelembutan di mata bintang itu. Kemudian, itu berubah menjadi bayangan sisa dan melesat ke gunung peri yang berjasa. Selama penerbangan, Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya dan naik ke langit. Sinar cahaya tak terlihat dari kesadaran spiritual meluas hingga 50 juta li di langit, dan kemudian masih melesat hingga berhenti pada radius 60 juta li. Seperti yang kita semua tahu, kultivator tingkat pertama di alam eklosion dapat menempuh 40 juta li dengan kesadaran spiritual, tingkat kedua adalah 45 juta li, tingkat tiga adalah 50 juta li, tingkat keempat adalah 55 juta li. Alam 5 kali lipat adalah 60 juta mil, alam 6 kali lipat adalah 65 juta mil, alam 7 kali lipat adalah 70 juta mil, alam beruas 8 adalah 75 juta mil, alam 9 kali lipat adalah 80 juta mil. Dan kekuatan tertinggi dari kesempurnaan agung eklosion, kesadaran spiritual dapat mencakup radius 100 juta li. Sekarang kesadaran spiritual Tan Yun dapat mencakup radius 60 juta li, itu berarti bahwa ketika ia memasuki tingkat ke-9 domain ilahi, dan badan air Hongmeng memasuki tahap puncak tingkat ke-9, jiwanya sekuat tingkat 5 eklosion. Ya, sekarang dengan kemampuanku untuk melompati tantangan, itu sudah cukup untuk membunuh 5 kemampuan utama dari alam eklosion, kecuali jika 5 kemampuan utama dari alam eklosion juga memiliki kemampuan untuk menantang. Tan Yun dengan puas menyingkirkan pengetahuan spiritualnya dan mengubahnya menjadi bayangan sisa. Terselubung matahari terbenam, dia terbang dan jatuh di gunung peri yang berjasa langsung ke langit dan berjalan menuju aula peri yang berjasa. Sebelum Tan Yun mendekat, dia mendengar ledakan tawa di aula. Tampaknya ada banyak orang di dalam. Saat ini, orang-orang di aula, Tan Changchun, Tan Feng, Feng Jingru dan Su Yu duduk di meja dan berbicara dengan gembira. Sebagai ayah dari Dantai Xianer, Su Yu berbicara paling banyak tentang Xianer dengan orang tua dan kakek Tan Yun. Feng Jingru memandangi 5 calon menantu di depannya, termasuk Dantai Xianer, Shen Subing, Namong Yukin, Song Wuxiao dan Mu Mengyi. Semakin dia melihat mereka, semakin dia menyukainya dan tidak bisa menutup mulutnya. Selain itu, di aula berjasa, selain Dantai Yu dan Dantai Long, yang duduk di tempat rahasia peri abadi, lebih dari 1000 pejabat senior sekte suci Huangfu di tempat rahasia Huangfu semuanya hadir dan mengambil tempat duduk mereka dari kursi bawah di kedua sisi aula. Meskipun Tan Changchun, Tan Feng dan Feng Jingru hanyalah tingkat jiwa janin berkekuatan rendah, semua orang tidak berani membenci mereka. Alasannya sangat sederhana, karena Tan Yun adalah cucu dari Tuan Tan dan anak dari Tan Feng dan Feng Jingru. Dia adalah seorang jenius tak tertandingi yang telah tumbuh dari murid eksternal menjadi pemimpin Huangfu Shengzong hanya dalam beberapa dekade. Ini adalah pahlawan yang menaklukkan keluarga Murong kuno dan menyatukan pegunungan hukuman surgawi. Sama seperti semua orang menikmati diri mereka sendiri, Tan Yun, berpakaian ungu, datang ke aula abadi yang berjasa. Menghadapi Tan Changchun, Tan Feng dan Feng Jingru, dia berlutut di tanah dan berkata, "Cucu yang tidak berbakti telah melihat kakek. Anak yang tidak berbakti telah melihat ayah dan ibu." Setelah itu, Tan Yun bersujud kepada ketiganya dan tidak bisa berlutut. "Oke, cucuku yang baik." Tan Changchun gemetar dan bangkit dari tempat duduknya. Matanya yang berlumpur dipenuhi air mata. Dia merasakan kebanggaan dan kebanggaan yang tulus untuk cucunya. "Anak baik, cepat bangun. Kamu sudah menjadi penguasa gunung hukuman surgawi. Kamu tidak bisa berlutut dengan mudah." Tan Feng masih terlihat tegas saat berbicara. Dalam hatinya, tidak peduli apa pencapaian Tan Yun, dia adalah putranya sendiri. "Ayah." Mata Tan Yun berangsur-angsur menjadi kemerahan. Apakah anak itu adalah tuan dari gunung hukuman surgawi atau tuan dari daratan hukuman surgawi? Wajar bagi anak itu untuk berlutut. "Yah, kata yang bagus." Tan Feng tersenyum. Pada saat ini, Feng Jingru memandang putranya yang belum pernah dilihatnya selama beberapa dekade.
Dia menangis, gemetar, membantu Tan Yun berdiri, memeluknya, dan menangis dengan gembira. Nak, anakku yang baik, aku sangat merindukanmu. Biarkan ibuku melihatnya. Dengan itu, Feng Jingru melonggarkan Tan Yun, menatap Tan Yun dengan hati-hati, dan tersedak, anakku yang baik, kamu kurus. Tidak, di mana kamu menjadi lebih kurus? Tan Yun tersenyum dan mengangkat tangannya untuk menyeka air mata di wajah Feng Jingru. Dia bercanda, Bu, jika Anda benar-benar ingin melihat seorang anak, mengapa Anda tidak datang untuk melihat seorang anak pertama kali? Aku melihat, ibu telah melihat menantu perempuan dan melupakan putranya. Mendengar pidato itu, Feng Jingru menangis dan berkata sambil tersenyum, iya. Di mana? Kemudian Feng Jingru mengambil Tan Yun dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak bisa memperlakukan Yukin, Su Bing, Xiao, Meng Yi dan Xianer dengan buruk di masa depan. Kalau tidak, ibuku tidak akan pernah membiarkanmu. Bu, kamu harus menaruh 10.000 hati ke dalamnya. Aku tidak akan pernah memperlakukan mereka dengan buruk. Tan Yun berkata sambil tersenyum, di hati anak, mereka adalah kehidupanku. Siapapun yang berani menggerakkan kehidupan anak-anak, anak-anak akan mati. Iya, itu hampir sama. Feng Jingru tersenyum puas dan berkata tanpa ragu, Yuner, kapan kamu memiliki cucu yang gemuk untuk ibumu? Garis hitam muncul di alis Tan Yun, dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Sebaliknya, putri kelima Su Bing tersipu. Ribuan orang tingkat tinggi di aula tidak bisa menahan senyum sedikit. Feng Jingru memandang Tan Yun yang tercengang, dan berkata tidak puas, apa yang kamu lakukan dengan bodoh? Ibu menanyakan sesuatu padamu. Iya, batuk. Tan Yun berkata, ketika Huang Fu Seng Song damai, anak itu akan menikahi mereka secara resmi. Adapun cucumu, itu tidak mendesak untuk saat ini. Setelah itu, ketika Tan Yun melihat apa lagi yang ingin dikatakan Feng Jingru, Tan Yun dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya kepada Feng Jingru, ayah dan kakeknya tentang kondisi kehidupan mereka selama bertahun-tahun. Dan biarkan orang tua dan kakek saya tinggal di tempat rahasia Huang Fu untuk berkultivasi mulai sekarang. Jika mereka kekurangan pil, mereka bisa mendapatkannya dari toko pil manapun di sekte. Selanjutnya, Tan Yun berbicara dengan orang tua dan kakeknya sampai larut malam, dan akhirnya mengatur orang tua dan kakeknya di sub puncak di sisi kiri Gunung Peri yang berjasa. Para penjaga dan gadis pelayan dari keluarga Tan juga bergabung dengan Huang Fu Seng Song dan menjadi murid luar. Feng Jingru tahu bahwa putranya sedang sibuk, jadi dia mengusir Tan Yun dan membiarkan Tan Yun sibuk dengan urusannya sendiri. Dalam hati Feng Jingru, dia merasa senang tinggal di sekte putranya, bahkan jika dia tidak bisa melihatnya di hari kerja. Hal yang sama juga terjadi di hati Tan Yun. Setelah mengatur orang tua dan kakeknya, Tan Yun dan Tuoba Yingying meninggalkan wakil puncak yang berjasa dan pergi ke aula VIP di luar gerbang untuk bertemu Long Aotian, pemimpin Long Yunzong. Dan putri kelima Su Bing dan Sue Ziyan, yang begitu ceroboh dan menyenangkan favorit Feng Jingru, tinggal di wakil puncak layanan berjasa, siap menemani Feng Jingru selama beberapa hari, membawa calon ibu mertuanya, dan berjalan-jalan di sekitar 4 alam rahasia. Setelah Tan Yun dan Tuoba Yingying melangkah ke aula VIP berdampingan, Aotian lama, yang telah menunggunya, buru-buru menyapanya, membungkuk hormat dan berkata, saya telah melihat Tuan Tan. Saat ini, Long Aotian menunjukkan rasa hormat khusus kepada Tan Yun setelah dia mengetahui tentang perbuatan Tan Yun dalam menyatukan Gunung Tianfu.